Berani nggak sama-sama kita dikit fakta integritas? Kalau nipu rakyat, hukum mati. Kalau korup, hukum mati. Berani nggak? Pertama, saya mau minta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf terhadap rakyat Indonesia. Kalau tangannya diborgel pakai baju oranye, apa tidak ingat anak dan istrinya? Saya kasihan kadang-kadang, tapi apa boleh buat? Pemirsa, sebanyak 11 orang ditangkap KPK dalam kasus pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Salah satunya adalah Wakil Menteri Immanuel Ebenezer atau yang sekarang sudah menjadi mantan Wakil Menteri. Para tersangka ini diduga mematok biaya sertifikasi hingga puluhan kali lipat dari tarif resmi. Uang haramnya mengalir miliaran rupiah dibagi dari level wamen sampai ke pejabat lainnya, bahkan ada yang menerima 69 miliar rupiah sehingga mendapat julukan Sultannya Kemnaker. Lalu bagaimana mungkin layanan publik yang seharusnya melindungi pekerja justru menjadi ladang pemerasan? Dan apakah kasus ini benar berhenti hanya di 11 orang? Inilah kontroversi selengkapnya duit deras peras pekerja. Bersama saya Zilvia Iskandar. Pemirsa, dari gedung KPK ini, kasus besar dugaan pemerasan sertifikasi K3 keselamatan dan kesehatan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan terbongkar. Bayangkan saja, layanan publik yang seharusnya bisa diproses dengan biaya resmi Rp275.000 justru diperas habis-habisan hingga mencapai Rp6 juta per orang. Menurut KPK, praktik kotor ini sudah berlangsung sejak tahun 2019 dan menghasilkan aliran dana mencengangkan Rp81 miliar. Duit haram ini pun mengalir kepada sejumlah pihak di Kemnaker. Ada sosok Irfian Bobby Mahendro alias Sultannya Kemnaker yang menikmati uang hingga Rp69 miliar. Sementara itu, sang Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel ikut kecipratan Rp3 miliar plus motor mewah. KPK sudah menjerat 11 tersangka, mulai dari wakil menteri, dirjen, direktur, sampai pihak swasta. Bayangkan, mereka memeras secara berjamaah. Kini mereka dijerat dengan pasal 12 huruf E dan 12B Undang-Undang Tipikor tentang pemerasan oleh pejabat negara dengan ancaman minimal 4 tahun penjara dan maksimal penjara seumur hidup. Kenapa bukan pasal suap namun malah menggunakan pasal yang langka dipakai? Karena ini bukan sekedar gratifikasi melainkan pemerasan. Dengan pasal ini, masyarakat yang menjadi korban diharapkan berani melapor. Pertanyaannya, bagaimana mungkin layanan publik yang mestinya melindungi keselamatan kerja malah jadi ladang pemerasan? Bagaimana mungkin seorang pejabat setingkat wakil menteri yang selama ini koar-koar mencitrakan diri anti korupsi, yang teriak-teriak koruptor harus dihukum mati, yang katanya pembenci, pemeras, dan pembela tenaga kerja, malah dia sendiri yang jadi pemainnya. Kementerian Ketenagakerjaan, tempat semua praktik pemerasan ini bermula. Dari sinilah jaringan pejabat di Direktorat Bina Wasnaker dan K3 diduga menyalahgunakan kewenangan mereka. KPK mencatat para pejabat di sini menghambat proses sertifikasi K3 dan mematok biaya hingga berkali-kali lipat sampai Rp6 juta dari tarif seharusnya. Padahal kalau kita lihat di belakang, katanya K3 kebutuhan kita semua.
rupiah mengalir ke kantong para oknum. Bahkan seorang pejabat koordinator disebut mengendalikan setoran hingga 69 miliar rupiah lewat rekening-rekening orang lain. Ia pun dijuluki Sultan di kantornya saking tajirnya. Dan wamen pun takluk sama Sultan. KPK menyebut justru Noel lah yang cawe-cawe ke Sultan untuk minta jatah mulai dari minta motor hingga fulus. Gedung ini mestinya jadi pusat pengawasan ketenagakerjaan dan tempat menjamin keselamatan para pekerja. Tetapi ironisnya justru berubah menjadi markas pemerasan. Pertanyaan yang menggelayut, apakah praktik ini hanya kesalahan segelintir pejabat atau sudah menjadi budaya yang dibiarkan selama bertahun-tahun? Dan siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab atas rusaknya integritas kementerian ini? Masyarakat kini menunggu apakah kasus ini akan dibongkar tuntas sampai ke akar-akarnya atau akan berhenti sebagai tontonan sesaat saja. Kami akan membahasnya lebih lengkap bersama dengan sejumlah narasumber di studio Metro TV. Empat narasumber sudah hadir di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya adalah Irma Suryadi Caniago, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Nasdem. Uni Irma, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Hari ini tidak terjebak macet karena demo? Alhamdulillah. Aman ya Uni ya? Oke, berikutnya adalah pakar komunikasi politik Hendri Satrio. Bang Hensa, selamat malam. Selamat malam, Zilvia. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI yang memakai baju oranye hari ini. Tapi beda oranyenya ya, Bang Iqbal ya? Dengan Noel tadi ya. Beda ya? Oke. Apa kabar Bang Iqbal? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik ya. Kemudian juga ada Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Mas Timbul Siregar. Ya. Apa kabar Mas Timbul? Baik. Baik ya, sehat semuanya. Oke. Saya mulai dulu dari Bang Iqbal. Di tengah kondisi ketenaga kerjaan kita hari ini, bagaimana dampak kasus pemerasan ini terhadap para tenaga kerja kita, iklim investasi kita? Bagaimana Bang Iqbal? Yang pertama tentang K3 itu di konvensi ILO itu sangat kuat ya. Itu kejadian waktu itu pekerja Jepang meninggal akibat penyakit kerja. Sehingga muncullah konvensi ILO yang terkait dengan K3, tapi saya lupa nomornya itu. Di ILO itu persoalan K3 sangat penting. Sayangnya di Indonesia itu tidak terlalu penting, lebih kepada prosedural sertifikasi. Jadi hanya prosedurnya dipenuhi untuk mendapatkan sertifikat bahwa perusahaan itu telah memenuhi syarat-syarat K3 sebagai sebuah syarat untuk dilakukan audit oleh akuntan publik, tidak pada persoalan inti, sehingga ya lepas lah ya, sehingga muncul kasus Tapi suap apa iya investasi. Bang prosedurnya selalu dipenuhi? Atau jangan-jangan prosedurnya pun nembak gitu? Bermacam-macam. Tiba-tiba dapat aja sertifikatnya. Dengan melihat kasus Noel, ini gunung es ya, bahwa prosedur itu rupanya dilampaui saja, tidak melalui proses yang seharusnya atau selazimnya yang diatur dalam undang-undang. Ini juga persoalan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 terlalu rendah hukumannya, kalau nggak salah 3 bulan penjara pidana ya, atau 100.000 rupiah dendanya. Itu bagi? Bagi yang melanggar Melanggar tidak K3 ada ini? sertifikasi K3, oke. tidak menjalankan P2 K3, panitia K3 di dalam perusahaan dan lain sebagainya. Yang kedua, investasi tentu akan berpengaruh, bahwa korupsi yang menyangkut nyawa manusia saja itu mudah. Anda bayangkan ya, di Morowali berapa kali kita kejadian mati loh orang, yang kebakaran pabriknya, yang itu laporan ke saya semua itu kawan-kawan Serikat Buruh SPMI ya, KSPI, yang tercebur di tungku. Sekarang pertanyaannya, mana sanksi buat mereka? Saya ketemu langsung dengan Presiden Direktur IWIP itu ya di Morowali, enggak ditangkap, enggak dipenjara. Karena apa? Dari nyawa manusia seperti tidak berharga gitu ya? Tidak berharga. Itu bagi investor itu juga, mereka kan menjadi ada rasa kegamangan bahwa nyawa manusia aja nggak dihargai, bagaimana kami mau berinvestasi? Ini akan menurunkan rate investasi. Tapi yang lebih dari itu, nyawa. Nyawa itu menjadi penting. Yang ketiga, di Kemenaker itu memang gudangnya korupsi. Markas, bener gak Bang? Tadi kan aku bilang markas, itu bener gak Bang? Markas, kalau saya bilang gudang lah ya. Gudang mungkin lebih hancur lagi kan. Jadi kenapa saya sebut gudang korupsi? Karena di situ banyak perizinan-perizinan yang diurus bersinggungan dengan perusahaan. Selama 2 hal, ada pengurusan perizinan yang bersinggungan dengan perusahaan, itu pasti rawan korupsi. Yang kedua, selama ada regulasi yang terkait dengan
sejumlah uang yang harus dikeluarkan, seperti ketentuan upah minimum, regulasi tentang pesangon, itu pasti gudangnya korupsi. Maka yang perizinan TKA kena kan? Ada terbongkar juga kan? Begitu juga perizinan sekarang sertifikasi K3. Nanti percaya sama saya, outsourcing. Ini kan outsourcing lagi kita angkat terus untuk dihapus. Nanti nih, wah setoran tambah tinggi. Makin saya ngomong kenceng, setoran makin kenceng aja itu. Saya paham itu, karena si lembaga-lembaga outsourcing, dia akan, agen-agen outsourcing itu akan mempersiapkan patungan. Sama dalam kasus TK itu kan patungan, untuk kemudian agar imtak dan kitas itu bisa cepat keluar. Oleh karena itu, khusus K3, jangan main-main lah Kemenaker. Maka saya setuju, menterinya diperiksa. Menteri Tenaga Kerja yang sekarang, sampai harus menteri ya Bang? Yang sebelum. Karena dia yang tanda tangan. Coba bayangkan ya, yang dilakukan menteri pertama kali ketika Noel duga terlibat korupsi, yang kemudian belakangan malah terbukti, menteri langsung melakukan konferensi pers menjelaskan bahwa kami sebagai Menteri Tenaga Kerja telah melakukan fakta integritas terhadap perusahaan jasa K3 1000 perusahaan. Gimana dia mau meriksa bahwa itu adalah fakta integritas terpenuhi? Itu kan bohong banget. Gitu intinya loh. bahwa hanya ketakutan. Ini bukan hanya masalah pemerasan ya, tapi betul-betul ada nyawa di situ yang dipertaruhkan. Betul sekali. Bukan saja dampaknya ke perekonomian kita, mengaruh ke investasi, tapi betul-betul ada keselamatan nyawa manusia yang ada di situ. Kita sudah dengar itu berkali-kali, termasuk dari Noelnya sendiri nih. Bang Hensat, makanya saya mau tanya ke Bang Hensat. Di panggung depan, teori komunikasi ya, dramaturgi, di panggung depan, Noel itu kan seperti pahlawan, pembela pekerja. Di panggung belakang ternyata bermain. Pertanyaan saya, apa sih yang membuat orang itu bisa banget gitu mencitrakan dirinya di panggung depan sama di panggung belakang itu beda? Apa sih yang ada di dalam otaknya sampai benar-benar bisa tebal gitu mukanya sampai seperti itu Bang Hensat? Teknik apa itu kalau ada tidak di dalam teori komunikasi publik? Ya, perasaan sih nggak ada ya kalau teknik yang jelek-jelek begitu, apa teori yang jelek-jelek begitu. Saya nggak tahu tuh, mungkin hal yang luar biasa ya mungkin dilakukan oleh Noel ya. Dan saya kaget betul, tapi kalau dengar cerita atau kita baca, itu kan sebenarnya kasus pemerasannya sudah dari 2019. Jadi artinya Noel coba-coba masuk ke situ mungkin. Jadi 2019, hari ini 2025 dia masuk ke situ dan kemudian tertangkap tangan kan. Jadi menurut saya yang memberatkan justru dia tahu tapi kemudian dia membiarkan, bahkan minta gitu. Itu yang membuat saya sedih sih. Tapi kalau dilihat dari sisi komunikasi politik Sylvia, saya yakin Pak Prabowo udah tahu tuh case itu. Karena di hari Jumat kalau saya nggak salah, 15 Agustus di DPR itu, Pak Prabowo keras sekali tuh menyampaikan jangan sampai korupsi ya. Dia stated clearly gitu. Apalagi kalau Gerindra yang korupsi. Saya tidak akan memaafkan. Artinya Prabowo udah tahu tuh sinyal-sinyal itu terjadi. Tuh. Oh itu kode Pak Presiden udah tahu sebenarnya? Saya yakin Presiden tahu. Apa kode buat KPK untuk nangkep? Nggak, saya yakin Presiden udah tahu. Kalau level wamen menteri, saya belum pernah jadi wamen, belum jadi menteri ya. Tapi sih saya yakin Presiden pasti diajak komunikasi tuh oleh KPK. KPK izin dulu ke Presiden sebelum mencokok? Saya nggak tahu kata-katanya izin atau tidak, tapi minimal tuh komunikasi. Karena Presiden waktu pidato di 15 Agustus itu seperti sudah ada POV-nya gitu. Kepada siapa dia bicara. Tegas kan, kader Gerindra terakhir digarisbawahi, pejabat-pejabat negara juga digarisbawahi, bahkan dia sebut jenderal-jenderal dan mantan jenderal yang membackingi tambang-tambang ilegal itu juga nggak boleh tuh. Jadi dia udah punya daftarnya sebetulnya. Jadi saya yakin walaupun coba yang tadi pagi pidatonya Pak Prabowo kan seperti mengkonfirmasi kejadian di apa yang disampaikan di 15 Agustus itu. Kita sepertinya punya Mas Hensat pidatonya supaya nanti pemirsa lebih tahu konteksnya. Kita putarkan terlebih dahulu ya pernyataan dari Presiden menanggapi tertangkapnya mantan Wakil Menteri Noel. Tetap saya agak malu saya. Sebetulnya orangnya itu menarik ya. Mungkin dia khilaf. Kalau tangannya diborgel pakai baju oranye, apa tidak ingat anak dan istrinya?
Saya kasihan kadang-kadang, tapi apa boleh buat? Saya ingatkan. Tapi kadang-kadang ya khilaf manusia itu. Mungkin. Atau mengira pemerintah Republik Indonesia itu bodoh. Atau mengira pemerintah Republik Indonesia yang sekarang saya pimpin bisa disogok. Oke. Kata-katanya kan gitu. Saya ingatkan. Dia udah ngingetin tuh, walaupun dia nggak bisa sebut nama kan waktu itu. Tapi kan dilalahnya beberapa hari setelah pidato itu justru terjadi. Gitu. Ya. Dan Sylvia, menurut saya yang ya ini mungkin modus baru ya. Ada sebuah kasus, kemudian pejabat setingkat wamen tahu, tidak dihentikan kasus itu, tapi dia malah membiarkan dan minta gitu. Menurut saya apa? di luar nalar juga ini. Sampai geleng-geleng, sampai garuk-garuk. Maksud saya kan gini loh, kalau pejabatnya benar nih, ada case itu diberhentiin lah, tangkaplah. Ya. Kalau dibilang sultan di Kemenaker, satu Kemenaker tuh pasti udah tahu kok. Ya. Kalau dia sultan, kan nggak susah. Yang gitu. dijadikan rekening buat menampung uangnya itu termasuk sampai ke penjaga biasa, security, ada petani juga. Uni Irma, sekarang saya geser. Masa iya sih nggak ada yang tahu dari 2019 loh? Masa iya tidak bisa ada sistem internal di dalam Kemnaker itu yang membongkar ini harus ada petunjuk dulu, KPK harus nyari tahu dulu dari laporan masyarakat? Saya kira Noel ya, harusnya itu nggak kecebur. Karena di Kemenaker ini kan sudah ada 2 kasus sebelumnya, ya kan? Kasus TKA dengan satu lagi kasus yang Rumondang sama satu lagi saya lupa. Ada 2 kasus pokoknya ya. Harusnya dia sudah tahu di sana itu sarang penyamun, gitu ya. Gudang dan ini sarang. sudah merupakan mafia di dalam situ tuh mafia semua gitu ya. Kalau Timbul bilang pasar gitu ya. Timbul pasar, bilang gudang, pasar, markas, ya. sarang. Ya. Jadi harusnya dia tahu itu dan kemudian dia hati-hati. Kemarin di sini nih di Metro dengan Hensat juga saya keras sekali bicara dengan dia kan, kamu hati-hati. Kamu begini karena saya sudah tahu nih. Di sana itu sarang penyamun, jadi kamu harus hati-hati gitu loh. Nah udah saya wanti-wanti gitu ya. Tapi memang saya harus menyampaikan ini dengan kepada pemerintah ya, bahwa seorang pejabat itu nggak hanya cukup dengan pintar, nggak hanya cukup dengan punya kapasitas, kapabilitas, tapi dia juga harus punya akuntabilitas, kepercayaan dan moral. Mungkin ini syarat utama sebetulnya. Itu ya? yang harusnya dikedepankan. Makanya Pak Prabowo selalu menyampaikan menurut saya di setiap pidato beliau selalu disampaikan hati-hati, saya akan kejar gitu kan, hati-hati, saya akan fokus gitu. Itu udah selalu disampaikan oleh Pak Presiden sebenarnya ke semua jajarannya. Nah harusnya itu menjadi menjadi warning bagi semua anggota kabinet, baik menteri, wakil menteri, utusan khusus dan lain sebagainya. Baik. Itu hati-hati loh. Saya tapi akan tindak tegas. Masih ada yang ngeyel ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh. Bang Timbul katanya sih sudah dari 2019, tapi tampaknya sebetulnya aduan-aduan yang lainnya itu juga ada mengatakan jauh sebelum itu persoalan sertifikasi K3 ini sudah lama diperjualbelikan. Nanti kita akan gali lebih dalam modus-modusnya seperti apa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.